Assalamualaikum para siswa dan sahabat kimia di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dan kita mau belajar kimia lah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagian daripada unsur golongan utama yaitu gas mulia dan halogen. Nah, di sini atau pada video ini nanti kita akan pelajari tentang kelimpahannya, sifat-sifat, pembuatan dan juga penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, namun jangan lupa untuk like and subscribe. Kita pelajari dulu yang pertama adalah gas mulia. Ya, sesuai dengan namanya, sudah mulia berarti sudah stabil, gitu kan ya. Iya, gas mulia terletak pada golongan 8A yang meliputi unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, kemudian gas mulia tadi dikatakan sudah stabil, memiliki EV sama dengan 8, kecuali helium, EV-nya sama dengan 2. Ya, kemudian berakhir dengan NS2 dan NP6, kecuali He berakhir dengan NS2. Kemudian untuk kelimpahannya, unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara itu adalah argon. Sementara yang paling terbanyak di alam itu adalah helium. Ya. Nah, para siswa kita pelajari tentang sifat-sifat gas mulia. Yang pertama sifat fisika dulu ya. Semua unsur gas mulia ini berwujud gas dan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan sedikit larut dalam air. Kemudian bentuknya adalah monoatomik, artinya satu atom ya, terdiri dari satu atom. Untuk sifat kimia ini karena gas mulia sudah stabil, maka sukar bereaksi dengan zat lain. Ya, sedikit senyawa yang bisa dibentuk oleh gas mulia. Hanya pertama kali ada senyawa yang disintesa oleh Niels Bartlett, yaitu XePTF6. Ya, selanjutnya hanya ada beberapa senyawa yang bisa dibentuk oleh gas mulia. Nah, untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, para siswa sudah kenal dengan balon udara, kemudian tabung pernafasan para penyelam. Nah, ini adalah isinya gas helium, ya. Kalau untuk tabung pernafasan itu helium dicampur dengan oksigen. Nah, kemudian neon, ya. Melihat lampu reklame yang berwarna merah, itu isinya adalah gas neon. Kemudian kalau untuk argon ini pengisi bola lampu pijar karena dia tidak bereaksi dengan kawat wolfram ya pada suhu tinggi. Jadi awet nanti lampunya. Untuk kripton dan xenon ini pengisi lampu reklame yang berwarna-warni gitu. Sementara untuk radon karena dia bersifat radioaktif, maka sinar radiasinya sering dipakai untuk terapi kanker pada kedokteran. Selanjutnya kita pelajari tentang unsur halogen gitu ya, dilambangkan dengan X biasanya, secara umum dituliskan begitu. Halogen ini adalah unsur yang sangat reaktif, kemudian pembentuk garam, ya, terdapat pada golongan 7A yang meliputi fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Nah, kemudian halogen ini memiliki EV sama dengan 7. Nah, ini yang dikatakan dia sangat reaktif. Karena apa? Karena dia kekurangan satu elektron pada kulit terluarnya, berarti dia menangkap satu elektron. Gitu ya. Nah, unsur halogen dengan menangkap satu elektron, maka dia membentuk ion negatif 1. Biasa dilambangkan X-, gitu ya, atau disebut juga dengan nama ion halida. Nah, kemudian berakhir dengan NS2 dan NP5. Nah, untuk kelimpahannya, para siswa bahwa halogen ini di alam tidak ditemukan dalam keadaan bebas, tetapi sebagai senyawa karena tadi sangat reaktif gitu ya. Misalnya ada pada NaCl, garam dapur. Kemudian kalau sebagian besar ada di air laut itu ya, ada KCl, MgCl2. Nah, kemudian untuk senyawa lainnya ada kriolit, Na3, AlF6. Nah, gitu ya. Nah, kita ke sifat-sifat sekarang. Sifat fisika dulu. Untuk sifat fisisnya atau sifat fisikanya bahwa halogen ini berbentuk diatomik ya atau tersusun dari 2 atom. Nah, untuk wujudnya itu perhatikan di gambar ada fluor. Fluor dan klor wujudnya gas ya. Fluor itu warnanya kuning,
kemudian klor itu hijau muda, kemudian brom itu cair, warnanya merah coklat gitu, kemudian iod itu adalah padatan, warnanya ungu. Sifat kimia daripada halogen itu adalah yang pertama merupakan oksidator terkuat. Ya, karena mudah mengalami reduksi, berarti mudah pula menangkap elektron. Nah, paling kuat di sini F2, kemudian Cl2, Br2 dan I2. Sementara untuk kekuatan asam halida itu dari satu golongan ya, dari atas ke bawah juga asamnya makin kuat. Dari Hi, HBr, HCl, dan paling lemah adalah HF. Nah, sekarang perhatikan di sini ada reaksi yang terjadi pada halogen karena dia adalah merupakan unsur yang sangat reaktif gitu ya. Dengan satu ion negatif yang dia miliki, maka ada beberapa reaksi yang bisa dia lakukan. Yang pertama yaitu reaksi halogen dengan logam. Nah, ini nanti akan membentuk garam. Ya, seperti asal kata nama dia juga artinya adalah pembentuk garam ya, halogenus. Nah, Na ditambah Cl2 menghasilkan NaCl. Nah, ini adalah garam ya. Bisa jadi misalnya ada contoh lain, K ditambah Cl2 menghasilkan KCl. Misalnya begitu ya. Ini juga senyawa garam. Selanjutnya reaksi dengan H2O. Reaksi dengan H2O, halogen itu akan menghasilkan atau bisa membentuk reaksi disproporsionasi atau autoredox. Ya, masih ingat di bahasan redox yang kemarin? Kecuali untuk F2 ya. F2 itu kalau bereaksi dengan air dia akan menghasilkan asam halida atau HF, asam fluorida ditambah dengan O2. Nah, kita ambil contoh ya untuk Cl2 sekarang. Cl2 ditambah H2O menghasilkan HClO ditambah dengan HCl. Nah, ini yang dinamakan reaksi disproporsionasi, yaitu satu zat tetapi bisa melaksanakan dua reaksi sekaligus, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Ya, ini terjadinya senyawa adalah asam hipoklorit ditambah dengan asam klorida. Nah, perhatikan untuk F2, sementara F2 ya dengan H2O itu hasilnya hanya asam fluorida ditambah dengan O2. Para siswa, sekarang perhatikan reaksi selanjutnya adalah reaksi halogen dengan halida, gitu ya. Halogen dapat mengoksidasi halogen lain yang berada di bawahnya, tetapi tidak mampu mengoksidasi halogen yang ada di atasnya. Begitu ya. Contohnya nih, misalnya F2 ditambah 2Cl- menghasilkan 2F- ditambah Cl2. Di sini karena F2 itu berada di atasnya, daya oksidator daripada F2 itu lebih besar dibandingkan dengan Cl, maka F2 ini mampu mengoksidasi ion Cl-nya. Ya, membentuk 2F- ditambah Cl2. Nah, Cl- di sini nanti bisa dalam bentuk senyawa juga ya. Jadi misalnya F2 ditambah NaCl menghasilkan NaF ditambah Cl2. Nah, ini bisa terjadi reaksi, tapi perhatikan untuk bawahnya. Cl2 ditambah dengan 2F-. Nah, ini tidak terjadi reaksi. Kenapa? Karena Cl2 ini berada di bawah F. Ya, Cl itu berada di bawah F. Jadi kekuatan oksidatornya kan lebih besar F dibanding dengan Cl. Cl lebih kecil gitu ya dibanding dengan F. Ini tidak akan terjadi reaksi. Nah, baik itu untuk reaksi halogen dengan halida ya. Sekarang kita masuk yang keempat adalah reaksi halogen dengan basa. Ini juga akan menghasilkan reaksi disproporsionasi ya atau autoredox. Cl2 ditambah NaOH menghasilkan NaClO ditambah NaCl ditambah H2O. Kemudian yang kelima reaksi halogen dengan halogen lain. Ini Cl2 ditambah F2 menghasilkan 2ClF. Ya, jadi yang direaksikan di sini F2 yang sebelah kanan ya. Ini harus berada atau lebih tinggi daya oksidatornya. Sementara kalau misalnya I2 ya, I2 ditambah Cl2 menghasilkan 2ICl. Nah, ini bisa.
Nah, sekarang kita perhatikan untuk senyawa oksihalogin. Ya, oksihalogin berarti nanti halogen dengan oksigen, begitu ya. Ada atom halogennya dan ada atom oksigen, atom O. Perhatikan pada tabel di situ, bilangan oksidasi dari halogen ini adalah bervariasi ya. Jadi bisa -1, 0 pada unsur bebas itu. Kemudian di situ ada +1, +3, +5, dan +7. Nah, untuk yang bilangan oksidasi +1, misalnya rumus ionnya adalah XO min. Ya. Nama secara umum adalah hipohalit. Jadi kalau yang jumlah atomnya paling sedikit itu diberi awalan hipo dan akhiran it di belakang. Ya. Nah, kemudian selanjutnya XO2 min. Ini halit. XO3 min halat. Jadi nanti tergantung halogennya ya. Klor ya klorid, klorat begitu. XO4 min perhalat. Jadi kalau sedikit, paling sedikit tuh hipo, paling banyak adalah per, diberi awalan per di depan. Nah, sekarang perhatikan untuk contoh ya. Kalian kalau untuk hitungan bilangan oksidasi sudah paham ya. Jadi sudah yang lalu itu sudah dipelajari. HClO diberi nama asam hipoklorit. Jadi karena O-nya paling sedikit nih. Asam karena ada atom H ya. HClO2 asam klorit. HClO3 asam klorat. HClO4 asam perklorat. Nah, begitu. Jadi memberi namanya harus sesuai dengan apa yang ada, begitu ya. Paling sedikit hipo, paling banyak per di depan. Ada awalannya. Kemudian untuk kekuatan asam itu oksihalogen, asam oksihalogen ya. Jumlah atom O-nya paling banyak, maka kekuatan asam oksihalogennya paling besar. Jadi HClO4 ini paling kuat, HClO3 dan HClO2 baru ke HClO. Ya. Sementara kalau dibandingkan dengan unsur halogen yang lain, maka yang memiliki atau lebih elektronegatif ini paling besar. HClO lebih besar dari HBRO, lebih besar dari HIO. Ya. Tapi kalau untuk fluor dia tidak bisa membentuk asam oksihalogen karena dia sangat elektronegatif ya, lebih besar elektronegatif dibandingkan dengan oksigen. Gitu. Jadi daya oksidatornya kan lebih kuat fluor dibanding dengan oksigen. Sekarang saatnya kita latihan soal. Jadi setelah dipelajari tadi dari tayangan pertama sampai terakhir, ya, maka kita akan menyelesaikan atau mencoba mengerjakan latihan soalnya. Nah, tugas kalian adalah menentukan bilangan oksidasi unsur halogen pada senyawa berikut dan juga memberi nama. Gitu ya. Oke, kalian cermati dan kalian pahami apa yang sudah dijelaskan tadi di awal. Dan untuk selanjutnya silakan kalian bisa berdiskusi dengan teman-temannya, dengan Bapak Ibu gurunya ya. Selamat mengerjakan, salam sehat untuk semuanya dan jangan lupa untuk selalu mengikuti video-videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.